Dina Nurul Istighfarini, MSI. As the second examiner, Mrs. Annie Yulianti, MSI. As the first supervisor, Mr. M. Imamuddin, LCMA, as the second supervisor. Today, I want to delay my research. The title is Modification Constant G-L of Regeneration Modifier Absorbent Citric Acid. As malacid green. The first outline of the research. Outline of the research. The first background, the second aim of this research, the third scope of this research, the fourth methodology, and the fifth result of the research. Background. As we know, there are many industries, no matter the danger of disaster, like textile industry, almost that industry directly through the disaster to water. On one of them is malacid green can cause toxicity and chronic by Srivastava and potential causing tumor by bulut. One of the methods to eliminate malacid green is absorption constant, cause simple, high efficient, and need less energy bio. Application of biomassa for at visible to remove disaster. Biomassa also low cost and environmental friendly. Pollution that occurs is an environmental damage causing this human. And Allah Subhanahu wa Ta'ala has mentioned in the Al-Quran, the letter of Arum verse 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fi bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Damage on land and in the sea has been caused due to the action of human hand, so that God will feel for them in part from their action, so that they will return to the right path. Construct thus analyzed according to the cellulite content 35.5% by Ramos, 39% by Daud, and the mineralization with HCl by Nurmasari. HCl that can remove mineral and impurities of contact, and modification with citric acid by Ramos involve 1 molar citric acid and total of acetic acid is 4.83 gram. Absorption capacity can increase with esterification. IM2 from an ester group as an active group of biosorbent. In when it was found that methylene blue and malacid green have high absorption capacity of some cationic dye and heavy metal. In CSFGPAA, Cornstarch prepared through esterification. The highest absorption capacity was obtained. Regeneration bioabsorbent of cornstarch for malacid green. The first, cornstarch desorption modified by citric acid. The second, desorption of pure cornstarch. The third, cornstarch regeneration modified by citric acid. And the last, regeneration of pure cornstarch. Rate of regeneration at 6 times the regeneration cycle cornstarch declined by when. Aim of research. The first, to know the pattern construct of desorption as bioabsorbent by malacid green. The second, to know the effect construct of regeneration as bioabsorbent by malacid green. And the third, to know the characterization using FTIR of construct at the modification stage. Scope of research. Construct sample used are agricultural waste from Karangflow, Malang Regency. Methodology. Time and location of research. Time start from July until November 2020 and location of research of Physical Laboratory, Faculty of Science and Technology, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. This is tools and material that I used for this research. Stage of research. The first, optimization of malacid green. The second, sample preparation involved demineralization with HCl 0.1 molar
and modification with citric acid 0.5 molar. The third, determination absorption of cornstarch for malacitrin. The fourth, determination desorption of cornstarch for malacitrin. And the fifth, determination regeneration of cornstarch for malacitrin. And the last, characterization using FTIR. Sample preparation. Demineralization with 0.1 molar HCl. The first, cornstarch powder soaked 0.1 molar HCl 24 hours. And the second, washed with aqua dash. And the third, dried in oven at 60 Celsius for 24 hours. Modification with citric acid 0.5 molar. The first, the solution containing cornstarch and 0.5 molar citric acid heated for 2 hours at 60 Celsius. The second, dried in oven at 50 Celsius for 24 hours. And the third, washed several times using aqua dash until the pH is neutral. And the last, dried in oven at 50 Celsius for 24 hours. Determination absorption of cornstarch for malacitrin. The first, malacitrin solution 350 mg as much 100 mg. The second, added 0.5 gram of cornstarch powder. And the third, shaker with a speed of 120 rpm for hours. And the last, filtrate, and the filtrate was measured by using UV vis. Determination, desorption, and regeneration of cornstarch for malacitrin. The first, washed with aqua dash. The second, added 0.1 molar HCl and shaken at 120 rpm for 24 hours. And the third, activated with 2 molar HCl. And the last, washed with demin water until neutral. And the adsorbent is carried forward to the regeneration state. Result of the research. Determination maximum wavelength of malacitrin. According to Romadoni, Sukmawati, and Utami, Ratifurizal, and Wasil, that maximum wavelength of malacitrin is average 617. Determination standard curve of malacitrin. From the standard curve, a linear regression is obtained 0.1391 plus 0.0066 with R2 0.992, where Y is the absorbance and X is the concentration of malacitrin. Sample preparation, demineralization. This is table before demineralization and after demineralization. The result of the mineralization of cornstarch sample in the form of a difference of 37.808 grams on cornstarch before and after the mineralization. This happened because it is suspended some natural mineral areas. Characterization using FTIR. The result of the IR spectral analysis after being modified by citric acid show the presence of a new group of CO ester at wave number 1734. Determination absorption of malacitrin on cornstarch. In the table, modified cornstarch, the absorption ability was better than pure cornstarch. The difference was not too significant. The higher the ester group, the greater the absorption power. Determination desorption of malacitrin on cornstarch. From the table, determination desorption of malacitrin on cornstarch. The highest desorption on modified cornstarch was 78.135 using a 0.1 molar HCl desorption agent. Although the percentage decrease is not significant. Determination regeneration of malacitrin on cornstarch. The regeneration of pure cornstarch and modified cornstarch tend to be constant although used up to 2 times usage. From the research result of the first use to the second use, there was a slight decrease in pure cornstarch and modified cornstarch. Benefit of plant in Islamic perspective.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zawjin karim. And do they not pay attention to the earth? How many we grown on earth, the three various kind of plant that are good. Surat Asy-Syu'ara verse 7. Good plant are fertilized plants that are beneficial for living. This is one form of the power of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and so the truth of the verse of the Quran which explain that Allah Subhanahu wa Ta'ala created everything that is nothing in fine. Conclusion. The first, the highest deception with a not too significant decrease in the modified Kostak was 78.135. The second, the regeneration of pure Kostak and modified Kostak tend to be constant out of the use of two-time usage. The third, the result of the IR spectra analysis after being modified by citric acid show the present a new group of CO ester at wave number 1734. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita break adzan dulu, nggih. Ini di sini masih adzan. Kita break nih, izin. Iya. Sekedap masih ada ini. Nggih. Alhamdulillah, sampun guys, kita lanjutkan. Terima kasih Windy atas paparannya.
selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ngapunten Ustadz Imamuddin, selamat bergabung. Nopo Ustadz yang memberikan pertanyaan dan saran. Monggo. Mangke saged ini kalau ada agenda berikutnya saged nopo meninggalkan sesi Zoom saged Ustadz. Monggo. Ini ada Ustadz Imamuddin nggih. Ya. Ini saya langsung atau ke penguji yang lain dulu? Monggo kalau jenengan riyen Bu Elok Bu Vina enggak? Ini Ustadz Imamuddin dulu nggih? Bu Vina. Ya monggo Pak Imamuddin. Nggih. Nggih. Yang Bu Elok sedang pada ujian lainnya, link berikutnya. Link yang lain, jadi nanti Oh gitu. akhir-akhir setelah Bu Vina baru Bu Elok Nathan. Oke. Baik, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ucapkan selamat pada Mbak Windy sudah memasuki tahapan ujian ini ya, tentang modifikasi temanya ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama tentang aspek kenapa Mbak Windy menulis penelitian ini, alasan pemilihan judulnya karena apa? Saya ingin tahu alasannya dan kenapa juga menggunakan batang jagung untuk sebagai biosorbennya, biosorben batang jagung. Ya, silakan Mbak Windy. Bisa didengar ya suara saya? Bisa jelas Ustaz. Adapun alasan pemilihan batang jagung sebagai bahan utama dikarenakan jumlahnya sangat melimpah di dalam pertanian dan tidak optimal dalam pemanfaatannya, bahkan bisa dikatakan tidak terpakai atau limbah. Batang jagung dikenal kaya akan selulosa. Hasil studi menyatakan bahwa material-material yang mengandung selulosa dapat digunakan untuk mengolah limbah zat warna. Terus ini kan fokusnya untuk purifikasi, artinya untuk menetralkan aspek limbahnya ya di sini ya. Ini fokusnya untuk limbah di daerah tertentu atau untuk segala tempat penelitian ini dilakukan? Limbah zat warna di segala tempat, Ustaz. Oh gitu, tidak ditentukan daerahnya mana gitu enggak ya? Tidak. Oh masih umum ya. Oke. Baik, yang kedua tentang integrasi ya. Silakan dijelaskan keterkaitan tema yang Mbak Windy teliti terkait dasar dari Al-Quran ataupun hadisnya yang berkaitan dengan tentang integrasi di dalamnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa udu khaifan wa ta'ama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Menjelaskan bahwa Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya. Sudah diperbaiki karena sesungguhnya apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadi kerusakan padanya sehingga akan membahayakan semua hamba Allah SWT. Kemudian integrasi muamalah tentang manfaat, fungsi, dan kegunaan manusia. Tumbuhan yang berada di muka bumi memiliki banyak manfaat sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walau yarqa'ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi betapa banyak kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik.
Ayat di atas menjelaskan bahwa kekuasaan Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, seperti berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik dan membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Salah satunya ialah batang jagung. Batang jagung merupakan limbah pertanian memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Batang jagung dapat mengolah limbah yang dapat mencemari lingkungan. Seperti hasil penelitian ini, batang jagung dapat digunakan sebagai bioabsorben malasi hijau. Bisa disebutkan ayat yang menyatakan bahwa segala ciptaan Allah itu tidak sia-sia terkait penggunaan batang jagung ini sebagai anti pencemaran lingkungan. Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 56 tadi. Kita umat manusia sebagai khalifah di bumi, manusia diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT dalam menjaga bumi dan seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai peran penting dalam menjalankan perannya menjadi khalifah, yaitu menjaga kelestarian alam. Ayatnya bisa disebutkan? Bisa dibacakan ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tufsidu fi ardi ba'da islahiha wad'uhu khaifan wa ta'ma'ah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Oke, itu ayat terkait tentang perintah untuk menjaga kelestarian alam kan. Yang saya tanyakan ayat yang terkait bahwasanya setiap ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Di antaranya ya ini tadi kan batang jagung untuk dimanfaatkan sebagai biosorben ya kan. Ya itu ayatnya coba disebutkan apa ayat yang terkait itu. Mestinya harus di luar kepala ini. Sudah menjadi moto UIN ini masalahnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 7, Ustaz. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. Itu tumbuhan, itu tentang tumbuhan. Ini yang menyatakan bahwa setiap ciptaan Allah itu tidak sia-sia gitu loh. Ayat apa? Sudah Anda tulis sebenarnya. Al-Imran ayat 190 sampai iya, 191. Itu dia. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqil samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li uli albab alladzina yadhkuruna Allahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza badilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat di atas menjelaskan sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruh pada flora dan fauna dan sebagainya merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah SWT, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Ya, terkait ayat surat Al-Imran tadi, secara spesifik yang menyatakan bahwa
ciptaan Allah itu tidak sia-sia, itu dari kalimat yang mana? Dari ayat yang menyatakan apa? Bunyinya seperti apa? Coba. Ya, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ayatnya Alladzina bunyi. yadkuruna Yang secara Bismillahirrahmanirrahim. khusus. Alladzina yadkuruna ya. Alladzina yadkuruna Allah. Yang secara spesifik khusus menyatakan bahwa ciptaan Allah itu tidak sia-sia. Itu kata-katanya yang mana? Udah ada loh Alladzina itu. yadkuruna Allah. Kata-katanya aja langsung, nggak usah dari awal disebutkan. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kata-katanya Robbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang dimaksud. Bahwasanya Allah menciptakan semua alam semesta ini itu pasti tidak ada yang sia-sia. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ketika Mbak Dewanti, Mbak Windy ini menjelaskan tentang ayat ini, maka dijelaskan stressing ayat ini adalah pemanfaatan batang jagung sesuai dengan ayat yang berbunyi ini pada kata-kata ini gitu. Jadi fokus ketika menyatakan bahwasanya batang jagung adalah salah satu ciptaan Allah yang bisa dimanfaatkan dan tidak sia-sia adanya di muka bumi ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi lebih fokus untuk penjelasan ayat ya dalam mengintegrasikan sehingga tidak terlalu umum ketika menjelaskan. Oke. Oh, yang terakhir satu lagi. Coba dibacakan Mbak Windy abstrak Arabnya ini. Saya ingin tahu. Sakodarot zimais'el huwa akbarun ansor fi nabatil daroh ba'da mausim hisot. Satus bihi sikon darot goiro mustakhdamah ahad al-qaumil masabiyah latawas Kok kaumil sih? Emang ada kaumilnya? Ini bisa nulis nggak bisa baca ya apa ini? Ya, harusnya bisa nulis, harus prepare bacaannya seperti apa. Ya. Saqadurrah wa akbaru unsurin fi nabati durrah ba'da mausimil hasad. Status biku sikon durrah ghairul mustakhdama ahadul awamilil musabbibati litalawuthil bi'i. Nah, kalau saya tanya, tahu nggak artinya at-talawusil bi'i itu artinya apa? Tahu nggak kira-kira? Ya wes, ya udah. Jadi paling tidak Mbak Windy ketika menulis harus menguasai apa yang sudah tertulis. Ya. Jadi dari bacaannya, ya maknanya, terus kemudian penjelasan ayatnya, integrasinya harus bisa menguasai. Ya. Oke, itu tadi sebelum terakhir ini yang paling terakhir nanti setelah paling terakhir ini. Bisa dijelaskan 3 aspek integrasi terkait pemanfaatan batang jagung ini dari sisi muamalah ma Allah. Bisa didengarkan nggak ini? Bisa didengarkan? Ya. Coba jelaskan integrasi terkait tema Anda ini dari sisi muamalah ma Allah, muamalah ma'an nas, dan muamalah ma'al alam.
tolong dijelaskan. Ya, silakan. Ma'a alam telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah menciptakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian Itu apa itu? Ma'anas Ma'alam. Yang pertama jadi disebutkan muamalah apa? Alam. Alam. Ya, terus ma'allahnya atau ma'anasnya mana? Mu'anasnya surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan atau tumbuh-tumbuhan yang baik. Terus ma'allahnya yang mana? Yang muamalah ma'allahnya. Surat Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, apa itu? Poinnya saja sebutkan. Apa muamalah Allah di situ? Sungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Terus jelaskan tema ini terkait muamalah Allah seperti apa? Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan fenomena itu sia-sia. Menciptakan seperti batang jagung sebagai absorben malah si hijau. Sudah? Oke, baik. Nanti saya minta Anda lebih memperjelas lagi ya pada tulisannya, pada penelitian ini dalam ranah 3 aspek tadi ya, yaitu yang pertama manfaat muamalah ma'allah itu apa? Bahwasanya bagaimana penelitian ini bisa mengembalikan kesadaran individu manusia untuk bisa mengingat Allah. Ya. Yang kedua, muamalah ma'anas, ini ada aspek apa kira-kira yang bisa memanfaatkan untuk manusia. Dan yang ketiga adalah muamalah ma'al alam, ini apa? Juga kembali manfaat penelitian ini bagi alam. Ya. Oke, itu saja dari saya catatan-catatannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Eni. Oke, matur nuwun. Terima kasih Ustadz. Catatannya cukup banyak ya, Windy ya. Dan tadi banyak masukan, matur nuwun untuk kesempurnaan tulisannya dari Windy, dan juga nanti apa-apa Windy di akhir-akhir, tapi Windy juga ini ya meningkatkan pemahaman apa jadi lebih baik lagi ya Windy ya. Oke, di berikutnya matur nuwun Ustaz. Berikutnya silahkan. Fotonya Ustadz Imamuddin bagus. Backgroundnya itu loh di Padang. Wah, ngisi ini akhirnya. Di Padang, di Timur Tengah. Kairo. Iya, background keren Oh. Itu kok saya ngarani promo ya apa sih? Bukan tuh loh. UN? Agak gede sih bentar tak. Nggak kelihatan besar. Oh, Masya Allah, gurun pasir. Iya. Geng. Masya Allah. Intermezzo Ustadz. Monggo Bu Eni. Ya, nggih matur nuwun Bu Elo. Monggo dipersilakan Bu Vina. Saya dulu apa Bu Eni? Bu Elok dulu.
aku. Bu Vina nggak apa-apa, Bu Vina kan tadi kurang sehat, nggak apa-apa. Bu Elo sehat walafiat. Kuat. Ya, monggo. Bumil dulu deh. Bumil dulu, monggo. Oke, terima kasih Bu Ella dan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Windy, mana suaramu Windy? Dengar ya? Ya. Oke. Ya. Ini modifikasi biosorben batang jagung. Nah, kenapa sih kamu memodifikasi ini? Ini kan adsorben ya, adsorben dari batang jagung. Dimodifikasi dengan asam sitrat untuk absorpsi malasid hijau. Kenapa kamu modifikasi? Supaya dapat menyerap lebih baik dalam absorpsi, Bu. Itu aja kan batang jagung ini limbah kan ya? Iya. Iya. Nah, limbah. Kemudian di sini tadi diregenerasi, artinya kan dipakai kemudian didesorpsi terus dipakai lagi gitu. Ya, suaramu kecil sekali. Ya kan berarti dipakai kemudian didesorpsi dipakai ulang gitu ya. Nah, kenapa kamu kok susah-susah? Nah, ini kan limbah ya. Limbah batang jagung. Nah, kan sekali pakai apa? Ini lebih praktis. Sekali pakai buang nanti ambil yang baru lagi toh itu kan limbah. Ya, batang jagung kan limbah. Gimana? Supaya bisa mengetahui berapa banyak meregenerasi tadi batang jagungnya, Bu. Kapasitasnya. Gimana? Apa pentingnya modifikasi? Menambahkan gugus aktif dalam bioadsorben sehingga kemampuan menyerapnya meningkat. Kemampuan absorpsi apa absorpsi? Karena kamu beberapa, enggak sih saya temui Absorpsi. tadi 1 kali salah tulis. Absorpsi kamu tulis absorpsi. Cek lagi ya. Oke, apa faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi ini apa? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mungkin meningkatkan kemampuan absorpsi dari suatu adsorben ini apa? Salah satunya luas permukaan, Bu. Semakin kecil ukuran adsorben, maka semakin luas permukaannya dan semakin bisa menyerap, dari penelitian tahun 2014. Terus apa lagi? Ada lagi apa cuma satu itu? Jadi salah satunya dibilang. Berarti ada lagi ya? Apa yang lainnya? Ada lagi, Bu. Iya, salah satunya. Suhu, Bu. Suhu. Suhu. Suhu, kenapa dengan suhu? Iya. Kenapa dengan suhu?
temperatur suhu. Apa pengaruhnya? Supaya dapat menghilangkan pengotor. Pengaruh suhu terhadap kemampuan absorpsi apa? Meningkatkan reaksi itu. Meningkatkan, mempercepat reaksi. Ini laju reaksi atau Sidik. Amit. faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau faktor yang mempengaruhi Ada absorpsi itu? nang internet. Reaksi. Daun ini bisa. Apa kamu, Cik? Hey. Reaksi. Ya. Allahu Akbar. Bajunya baru, Di 30.000 Cik. Apa nggak di unmute itu ya? Siapa ya? ya. Balik ini sih, Bu. Oke. Bisa tak minta. Buelo. Ya. Nyuwun di unmute buelo. Oh iya. Oh, timut kok unmute. Oke. Sampun ngapunten. Ya, ini modifikasinya pakai asam sitrat ya. Pengaruhnya apa, Windy? Mungkin ini kemarin sudah ditanyakan, sekarang tak tanyakan lagi. Saya tanyakan lagi, pengaruhnya apa? Asam sitrat ini terhadap adsorben batang jagung. Terus bisa nggak asam sitrat ini digantikan dengan bahan lain? Menambahkan gugus aktif dalam biosorben sehingga kemampuannya menyerap meningkat, Bu. Ya, gugus aktifnya apa Kalau ini kalau ganti pakai asam sitrat ini? gugus aktifnya antara lain gugus karboksil, hidroksil, dan lakton. Tuh. Yang Kalau berperan diganti penting bahan dalam lain? proses adsorpsi. Diganti bahan lain bisa nggak? Atau hanya Itu asam mungkin sitrat nih satu-satunya yang bisa memodifikasi? bisa, Bu. Apa? Mungkin ada syarat bahan yang bisa digunakan untuk memodifikasi adsorben. Apa? Jadi selain asam sitrat ini ada bahan apa lagi yang bisa dipakai yang memenuhi syarat itu? Apa? Yang misalnya yang bersifat asam. Kemudian Semua asam. HCl bisa. Asam sulfat bisa. HCl tidak. Berarti tidak semua asam. Ya, ada syarat lainnya apa? Iya. Kriteria lainnya yang bisa digunakan untuk memodifikasi. Jadi misalkan nggak ada asam sitrat gitu, nah bisa diganti bahan lain. Apa? Ini pakai polikrilik asid Polikrilik atau asid. succinylic asid yang disarankan. Apa persamaannya dengan asam sitrat sehingga bisa kamu bisa
apa namanya, menyimpulkan kalau itu bisa juga digunakan untuk memodifikasi adsorbin, biosorbin. Sama-sama bersifat asam. Selain itu, nah tadi kan asam, sama-sama asam pun belum tentu bisa. Ya. Terus apa lagi? Kelarutannya tuh. Kelarutannya kenapa? Di asam sitrat untuk memodifikasi ini yang berperan apanya di dalam asam sitratnya? Tidak bisa digunakan untuk memodifikasi. Nah, di bahan lain apa yang bisa digunakan? Kalau asam nggak semua asam bisa. Masih mencari. Sebenarnya tadi sudah ini juga disinggung juga jawabannya. Ya, nanti ini lagi ya, dipelajari lagi ya, apa yang ada di dalam asam sitrat yang berperan untuk bisa memodifikasi adsorbin, biosorbin. Aktif, Bu. Nah, itu ya. Berarti kenapa tadi bahan lain yang kamu sebutkan tadi itu bisa digunakan juga? Karena dapat gugus aktif yang antara lain gugus karboksil, hidroksil, dan lactose yang berperan penting dalam proses absorpsi. Benarkah di bahan lain yang kamu sebutkan tadi itu ada gugus aktif itu? Allah, Berarti harus tahu strukturnya ya. Oke. Dari hasilmu, ya sekarang hasil. Kan ini dimodifikasi, ya. Batang jagungnya dimodifikasi. Terus hasilnya bagaimana setelah digunakan untuk mengabsorpsi? Kemudian di desorpsi, dipakai lagi. Hasilnya bagaimana? hasil sama absorpsi batang jagung murni itu yang lebih berat itu absorpsi batang jagung modifikasi meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Gimana? Yang bagus, yang batang jagung termodifikasi. Yang terbaik. Ini Ya, dilihat dari apanya? Ya. Dilihat dari apanya? Yang terbaiknya. Konsentrasi terserapnya. Konsentrasi malasid green terserap. Itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Konsentrasi yang bagaimana? Yang disebut baik itu. Lebih baik. Dari data itu didapatkan hasil 90,306% yang batang jagung modifikasi, yang batang jagung murninya absorpsinya konsentrasi terserap melalui hidronya 85,631%. Berarti dilihat konsentrasi terserapnya lah yang lebih besar, gitu ya? Ya, yang lebih besar. Apa tadi tidak terlalu signifikan ya? Ya. Iya. Iya, Bu.
Kemudian perbandingannya setelah dilakukan regenerasi bagaimana? Itu tadi penggunaan awal ya. Ya. Setelah diregenerasi bagaimana? Dari pemakaian pertama sampai ke pemakaian kedua terjadi sedikit penurunan pada sampel batang jagung yang di batang jagung murni juga dan di batang jagung modifikasi juga. Hasilnya itu tidak terlalu signifikan penurunannya. Tidak terlalu 85 sama 90 ini. Ya, bukan. Oke. Dari hasil yang tidak, katamu tidak terlalu signifikan. Ini bagaimana saranmu terhadap hasil risetmu ini? Saran ke depannya. Pada waktu regenerasi itu dilakukan lebih dari 2 kali. Terus maksudnya gimana? Regenerasi dilakukan lebih dari 2 kali, ini gimana maksudnya? saya melakukannya saya melakukannya 2 kali regenerasi. Di dalam penelitian Wen sama Azamat itu dilakukannya sampai 6 kali. Kalau di Azamat itu sampai 5 kali siklus regenerasinya. Yang dengan HCl itu? Iya. Ini ada 2 yang batang jagung murni sama batang jagung modifikasi. Ya kan berarti ini ya, apa namanya? Malah lama, malah tidak sederhana, jadi harus diregenerasi berulang kali, ya, supaya kemampuan absorpsinya itu bagus. Padahal ini limbah ya, kan lebih gampangan ya, lebih gampangan ambil lagi gitu, ambil lagi batang jagung lagi gitu. Ya. Oke. Kekurangan dari risetmu apa? Kekurangannya? Itu kurang maksimal ketika diregenerasikan. Yang itu tadi? Kan ya kan mengacu di Wen yang 6 kali siklus regenerasi. Saya melakukannya cuma 2 kali siklus regenerasi. Oke, selain itu ada lagi? Itu apa variasi sampelnya, bukan saya cuma pakai batang jagung murni sama batang jagung modifikasi. Terus? Kan, kalau yang yang lainnya kan ada yang batang jagung modifikasi 0,5 molar asam sitrat, 1 molar asam sitrat gitu. Variasi konsentrasi asam sitratnya. Ya, larutan modifikatornya. Ya. Kemudian dari hasil risetmu ini ya, kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa risetmu? Mengurangi limbah zat warna, Bu. Dan kalau menggunakan tanaman itu teknik keuntungannya itu pengolahannya lebih sederhana, membutuhkan proses yang sederhana dan kemampuan absorpsinya yang baik. Itu. Ini hanya bisa untuk malasid green, metilen biru. Di penelitian Wen itu ada logam berat juga, tapi yang paling bagus itu ini Bu, yang kapasitas absorpsi. Metilen biru, malasid green itu yang
bagus absorpsinya. Oke. Ini kan absorpsi ya. Absorpsi itu apa sih? Absorpsi itu apa? Apa? Nggak usah mencari. Udah di luar kepala ya. Temanya absorpsi. Biosorben. Absorben. Apa? Proses penyerapan, Bu. Proses penyerapan suatu adsorben. Proses penyerapan suatu absorben. Ada absorben, ada adsorbat, ada apa lagi? Penyerapan apa, Windy? Yang diserap apa? Proses penyerapan adsorbat Ya, dari terus suatu adsorben. gimana? Coba diulangi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu adsorbat dari adsorben. Dari adsorben. pada adsorben, kan gitu ya. Kalau dari adsorben berarti rebutan adsorbat nanti. Iya, Bu. Paham ya? Mudah-mudahan nggak salah lagi. Ayo lanjut yuk. Adsorben ya. Nanti limbahnya ya, ini malasit hijau. Malasit hijaunya masih ada nggak setelah diadsorb? Masih ada. Masih ada. Di mana? Iya. Di filtrnya itu masih di adsorbennya itu masih nempel zat warna meskipun nggak begitu banyak. Meskipun nggak begitu banyak. Terus lainnya kemana? Kan dari larutan ya, dari cairan diabsorb. Ya, pindah ke adsorben, malasit hijaunya. Iya. Pindah ke adsorben. Nah, terus nanti bagaimana adsorbennya? Ya, ini apa namanya? Treatment buat adsorbennya. Kan berarti limbahnya hanya berpindah ya. Iya. Limbahnya hanya berpindah. Nah, kira-kira nanti ya pengolahan lebih lanjutnya bagaimana? Ini kalau sudah pindah ke adsorben. Jadi malasit hijaunya udah pindah ke adsorben, terus gimana? Diaktifasi. Apanya yang diaktifasi? Adsorben. Enggak, untuk mengurangi limbahnya ini. Kalau adsorben kan masih hanya berpindah saja ya. Dari larutan ke adsorbennya ya. Nah, terus adsorbennya nanti diapakan? Apakah bisa langsung dibuang begitu apa gimana? Tidak, dilanjutkan ke desorpsi. Dilanjutkan ke desorpsi. Terus untuk mengurangi limbahnya itu loh. Kemudian Gimana? Kalau desorpsi nanti keluar lagi, ya. Malasit hijaunya keluar lagi, terus nanti diabsorb lagi. Gimana? Mungkin kamu ketika kuliah mata kuliah apa? Pengolahan limbah apa? Gimana treatment terhadap adsorben yang sudah digunakan untuk mengadsorb limbah? Gimana? diukur, Bu, dengan menggunakan UV vis. Apanya yang diukur? Konsentrasi akhirnya. Yang saya tanyakan itu
limbahnya yang sudah teradsorb di adsorben itu terus diapakan gitu loh. Jadi pengolahan limbahnya itu. Oke, nanti Dicuci bersih Bu dengan Aquades. ya bukan seperti itu maksud saya. Ya. Oh, iya. Jadi kan ini mengurangi limbah kan, tujuannya kan mengolah limbah, mengurangi limbah ya. Tapi kalau adsorpsi itu kan masih hanya memindahkan dari cairan ke padatan, yaitu ke adsorbennya. Nah, treatment terhadap adsorbennya ya, itu kemudian diapakan gitu ya. Setelah adsorbennya digunakan untuk mengabsorpsi limbah yang berbahaya itu, malasid hijau itu, kemudian diapakan gitu. Pertanyaan saya. Oke, mungkin nanti dicari dulu ya, Windy ya. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin nanti dicek lagi penulisannya ya dari awal sampai akhir. Jadi saya baca sekilas masih ada beberapa tipe-tipe ya, termasuk tadi ya salah tulis adsorpsi ditulis absorpsi itu salah satu huruf. Nah, salah satu huruf aja yang salah tapi maknanya sudah jauh berbeda. Jadi nanti dicek lagi. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Bu Eni. Saya yang terima kasih Bu Vina. Nih, berikutnya Bu Elok. Bu Elok dipersilakan. Oke. Oke. Siap. Kita bisa gabung. Sudah. Saya sambil nutup ya, karena tugas Oke, negara ini. Wis pulang yuk Mbak E. Makanya tugas negara ngemong. Lundi mau wesan. Naskai Windy. Kamu angkatan 2014 ya Win ya. Angkatan 2014 oh ya NIM-nya 14 ya. Selamat ya, alhamdulillah sudah sampai pada tahapan ini ya. Berarti ini merupakan ujian skripsi ya. Satu tahap lagi Windy, dua lah ya ujian sudah mau berakhir ini, dan yang ke depan adalah menyelesaikan revisi dan segala bentuk kewajiban untuk kepentingan kelulusan ya. Windy, ini apa nak? Ibu mau uji dulu ya, sebentar ya. Ibu. Saya perlu ini. Judulmu adalah memodifikasi biosorben batang jagung terhadap penggunaan ulang regenerasi absorben termodifikasi asam sitrat pada malasid hijau. Tadi sudah disampaikan secara saya mendengar tadi Bu Vina membicarakan tentang absorben dan yang lain-lainnya kan gitu ya. Mungkin saya hanya umum-umum saja. Nah, ini siapa ini Windy? Kira-kira penelitian ini nantinya itu digunakan untuk apa sih hasil penelitian sampean ini? Untuk masyarakat apa kebermanfaatannya? Untuk mengurangi limbah zat warna yang berada di masyarakat Bu, seperti limbah tekstil gitu. Kalau jawabannya ngono, seharusnya jawabannya itu teko bonggol musik, yo pemanfaatannya untuk ini, sehingga diaplikasikan ini, sehingga ini ngono loh, anu siapa Win, ya kan penelitianmu kan bukan ke malasidnya kan, lebih anunya kan ke memanfaatkan bonggol jagungmu kan, benar? Iya, ya. Ya udah oke, coba. Apa Bu Eni? Batang jagung bukan bong. Oh iya. Iya, batang Sudah jagung. tipis. Coba diulang Windy. Pemilihan batang jagung sebagai bahan utama dikarenakan jumlahnya yang sangat melimpah dan tidak optimal. Terus? Dan batang jagung di sini kaya akan selulosa. Hasil studi menyatakan bahwa material-material yang terkandung selulosa dapat digunakan untuk mengolah limbah seperti limbah zat warna.
Jadi nanti aplikasinya adalah untuk pengolahan zat warna itu tadi ya. Yang salah satunya adalah malasid blue hijau gitu tah. Malasid hijau itu biasanya terdapat pada limbah apa? Di limbah tekstil. Oh, limbah tekstil. Ya, karena memang limbah tekstil itu sangat berbahaya sekali ya, sulit untuk terdegradasi ya, terbaur lah istilahnya. Karena kan memang butuh itu warna kuat. Nenek semua mau dia cepat luntur, kain ini lah luntur kabeh lah anak ngono ya. Ya, makanya gimana caranya itu yaitu menggunakan bahan yang tidak mudah luntur, sulit untuk apa itu. Yone aneh dilarutkan itu sulit bilangnya gitu ya bahasa umumnya. Oke, apa namanya ini? Jadi kalau misalnya dari hasil penelitianmu itu sudah berhasil, Windy? Sudah, Bu. Hah? Singkat mau Windy, iki HP ku Sudah. sampai tak cedekno. Apa aku sing kurang ya Bu Eni? Enggak, Bu Elo. Kayaknya ini Bu laptop saya, Bu. Suaranya memang enggak sekeras suara Bu Elo, suara Bu Vina, meskipun tidak ngotot terdengar keras, tapi kalau Windy ini kecil banget suaranya. Iya, makanya iki sampai HP ku tak cedek nang kuping iki. Karena saya laptopnya tak mati sudah Atau selesai ini, kan. Windy, dicoba nggak pakai itu, nggak pakai penyambung. Headset. Ya, nggak pakai penyambung, coba sampean mungkin bisa jadi begitu. Kadang punya saya malah lebih bersih kalau nggak pakai sambungan. Nanti jangan-jangan di akhir baru jelas. Mesti di akhir ya. Coba Windy. Sudah, Bu. Sudah tidak lagi. Ya. Yang keras. Coba suaranya. Halo. Lho Bu Eni tak tontokno anakku nonton apa iki lho. Mana. Halo, Bu. Oh, iya. Nonton TV kok. Seneng nonton TV. Hai. Itu lah Bu Eni. Saya ibu nguji dulu. Ya Win, gimana Win? Windy. Oke. Coba suaranya dikeraskan lagi. Halo. Oke. Oke. Halo. Iya, halo. Ya, wis itu Windy. Ya kayak gitu barusan. Jadi akhirnya mendekat ke ini. Nggak apa-apa layarnya sampean tutup dulu. Iya. Mungkin bisa jadi makin keras kalau ditutup layarnya. Ya, oke, silakan bersuara. Turun. Halo. Iya, Di, cepetan Di, wis ngomong Whitney, enggak apa-apa. Iya. Itu hasilnya bagus, Bu, di absorpsi batang jagung murni sama batang jagung modifikasi, konsentrasi terserapnya selisihnya tidak signifikan. Yang di batang jagung murni 85,631%, yang di batang jagung modifikasi 90,306%. Ya, oke. Jadi kalau misalnya secara hasil sudah baik. Iya. Sudah baik ya. Kalau misalnya itu teraplikasi, itu ekonomis nggak, Windy? Ekonomi. Saya ingin wawasanmu aja, kamu bisa memahami nggak dalam bahasa ekonomis dan tidak itu? Ekonomis, Bu. Ekonomis. Kenapa kok ekonomis? Karena batang jagung kan murah. Kemudian ketika dibuang di alam pun tidak apa-apa. Terus kan Anda melakukan modifikasi dengan asam sitrat itu tadi, itu juga relatif mudah dan murah gitu. Iya. Ya, oke.
Terus kamu kenapa? Kalau misalnya dilihat, kamu nggak menghitung efisiensi gitu enggak ya? Nggak menghitung ya? Berapa efisiensi absorpsinya gitu enggak? Enggak ya, hanya secara ini hasil penelitian disopsi tertinggi dengan presentasi penurunan tidak terlalu signifikan pada batang jagung, yaitu 78. 78 itu apa? Persen desopsi, Bu. Persen desopsinya Ya. dengan menggunakan hasil modifikasi ini sampean. Iya. 78. Untuk bisa meningkatkan dia menjadi 100 ini yang diharapkan 100% atau semakin kecil persentasenya? Semakin besar kan? Semakin besar. 100%. Nah, ini kan masih dalam nilai 78% ya. Untuk bisa meningkatkan lagi menjadi 90 minimal atau sampai bahkan 100%, apa yang harus dilakukan? Meningkatkan asam sitratnya, bukan pakai 0,5 molar. Kalau pakai 1 molar, insya Allah bisa bagus. Nah, kalau menurut saya lebih baik sarannya itu adalah itu salah satunya ya, dibandingkan Windy dengan menggunakan bahan lain untuk modifikasi batang jagungnya. Artinya ini kan sudah baik lah, katanya tadi mengklaim bahwa dengan menggunakan asam sitrat dia sudah baik, tapi kan perlu peningkatan lagi. Nah, bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan konsentrasinya kan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan sebagai saran selain saran yang Samen tambahkan di sini kan gitu ya. Itu kalau menurut saya, jadi nanti bisa untuk dimasukkan lagi. Nah, terus hasil regenerasi apa ini? Dengan sampel batang jagung murni dan batang jagung modifikasi Ya. digunakan 2 kali pengulangan. Artinya bahwa ini Waalaikumsalam. itulah maksudnya. Iya. Iya, Windy. Ya, Bu. Bisa Ini maksudnya yang simpulan kedua itu Samen batang jagungnya itu digunakan 2 kali itu masih tetap bagus gitu kan maksudnya. Iya, Bu. Jadi misalnya sudah dipakai, terus hasilnya dipakai lagi gitu maksudnya. Ya. Itu tetap menghasilkan hasil yang konstan gitu. Ya, Masih bisa mengasop masilat hijnya itu. Iya, bisa, Bu. Ini tidak terlalu berbeda jauh gitu tak? Iya, tidak terlalu berbeda jauh. Ya. Nah, makanya itu kan makanya itu kan berarti kan punya keberhasilan yang tinggi. Makanya untuk bisa meningkatkan efisiensinya, mengabsorb untuk menjadi persentase yang besar 90%, 100%, bahkan 100%. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Itu nanti bisa ditampilkan ya. Kira-kira selain meningkatkan konsentrasi apa, Windy, untuk bisa meningkatkan efisiensi absorpsinya itu? Persentase absorpsinya itu. Apa? Apa, Nak? Batang jagungnya ukurannya lebih dikecilkan. Kenapa kok dikecilkan? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi asap itu luas permukaan. Semakin kecil ukuran absorben, maka semakin luas permukaannya dan semakin bisa menyerap. Jadi itu yang menjadi saran ya. Selain itu ada lagi, Windy? Insya Allah tidak. Sudah. Itu saja. Berarti meningkatkan konsentrasi dari apa tadi itu? Asam sitrat. Asam sitratnya sehingga lebih banyak gugus aktifnya gitu ya. Iya, Win. Dan selain itu juga meningkatkan luas permukaan. Kalau luas permukaan diperbesar dengan konsentrasi asam sitrat diperbanyak, akan harapannya
akan semakin memperbanyak situs aktifnya, gitu ya. Nah ya, jadi itu yang mungkin bisa ditampilkan di saran ya. Jadi dengan cara itu digabungkan aja jadi satu, jangan sendiri-sendirikan dengan cara mungkin meningkatkan sini turun nak, meningkatkan konsentrasi dari asam sitrat, kemudian dengan luas permukaan absorbennya batang jagung sehingga harapannya apa gitu ya. Nah, baru rumusan masalah yang kedua. Oke, Windy. Kalau dari kelemahan penelitian yang terakhir, kelemahan penelitian ini apa, Windy? Ini kurang variasi, Bu. Apa? Variasi dari konsentrasinya itu kurang. Kan saya cuma pakai 0,5 asam sitrat, nggak ada kayak satu molar asam sitrat, 1,5 asam sitrat. Oh, itu. Ya, itu kenapa? Kamu tidak melakukan atau karena wis mepet? Iya, karena sudah mepet. Karena sama, Bu. Regenerasi. Ani coba akhir-akhir tapi ngerjain. Kok dikerjain lah gak mepet. Ya, iya. Kamu wis itu tak? Wis berkeluarga tak, Windy? Belum, Bu. Oh. Ya, seperti Iza. Ya, didoakan itu berarti Win. Amin. Ya, oke mungkin itu saja Bu Eni dari saya. Bu Eni sudah sore ini juga ya. Sukses buat Windy lah. Tetap dari penguji tadi khususnya Bu Vina ataupun Pak Imamuddin itu dilengkapin ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Elo, Bu Vina. Kita mau mengumumkan rencananya tertutup atau langsung aja Bu Elo? Saya ya sudah segera revisi karena waktunya enggak banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Elo. Kalau nggak tanggal 29. Oke. Jadi jangan terlalu lama kan gitu. Saya bersyukur sekali karena Windy sudah lulus, Ika lulus, ini masih Santai Bu Eni ya. 10 di semester ini. Saya dapat kelas cantik. Aku arek telu Bu Eni, cewek-cewek kabeh. Claudia, Reza, apa aku salah hitung ya? Tapi kayaknya 10 deh. Loh, arek 10 sampean? Iya dong. Bit. 10 arek bimbingan sampean. Bit, kelor, jagung. Oh, ngono. Temanya itu 3 itu. Belum tak total lagi ya, kayaknya 10 deh. Reza, Mbak Claudia. Oh, saya 10 ya. Semester kemarin nggak ada. Nanti di total sekarang. Yes. Ya, terus Bu Eni lulus Bu Eni. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Vina? Senang ya Windy ya? Alhamdulillah. Salam ke orang tua Windy, semangat. Ya. Terima kasih. Vina. Halo. Halo Bu Vina, masih di lokasi kah? Ini nak, kanannya Vina. Bu Elo sampean Bu Vina. Apa Bu Eni? Oh nggih, pripun menurut Bu Vina lulus ataukah tidak lulus atau tertunda? Sudah kalau saya lulus. Ini yang Bu Vina. Deng. Bu Vina, bukan Bu Vina ini ya. Oke. Jadinya belum bisa dikatakan pripun ini ada Bu Vina, Pak Imam juga alhamdulillah lulus. Pak Imam ada di sini mboten. Ini Pak Imam ada Pak Imam. Pak Imam ya. Saya ngapunten saya kira jenengan live. Ya lulus insyaallah lulus. Alhamdulillah lulus. Dengan revisi ya.
Iya, dengan Revisi mesti minor, Pak. revisi mayor. Revisinya bukan minor, mayor. Oke. Bu Oh, Vina, mayor ya. Kalau revisi mayor. Bu Vina, halo. Halo, Bu Vina. Halo, nggih Bu Eni. Nggih. Ditunggu kalimat penutupnya, apakah lulus napa mboten niki Winti. Oh nih, iya. Sekarang tuh Bu. Oh nggih, sekarang mawon langsung. Iya. Saya masih di kantor hari kepengin tak boleh. Petang pisan. Iya, dari saya lulus Bu. Alhamdulillah. Lulus dengan revisi. Ya, alhamdulillah ya. Makanya dicek lagi. Terus tadi kalau yang belum terjawab tadi dicari jawabannya. Nanti pas revisi disampaikan. Oke. Semangat Windy, insya Allah bisa menyelesaikan di akhir. Ojo sampai ketok motong, dia yang enggak re. Insya Allah bisa ya dikerjakan sampai tuntas ya. Itu ya semangat teman-teman yang lain yang seangkatan, insya Allah selesai semua. Mudah-mudahan di semester ini, amin. Monggo Windy ditutup apa namanya slide share-nya ini ditutup. Teman-teman yang masih ditutup layarnya bisa dibuka untuk dokumentasi skripsi Windy. Ini masih ada waktu lumayan. Tadi Ika nggak begini karena antri Zoom-nya. Pak Imam alhamdulillah juga. Oke, Windy selamat ya Mbak Windy. Ya juga. Selamat ini Windy ya. Saya juga mohon maaf tidak sebagai pembimbing ada kekurangan di sana sini. Windy dipersilahkan untuk menyampaikan monggo apa saja. Terima kasih atas Yang keras ya Windy yang mendekat nih. terima kasih atas semuanya yang hadir di sidang skripsi ini. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu aja ya Windy ya. Yang geng. Mudah-mudahan ilmu yang diterima Windy selama kuliah di Win Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu katanya kalau diajarkan. Ya, kalau cuma diilmui harus diamalkan dan diajarkan ya. Apa saja yang diterima dari awal sampai akhir. Ya, jadi silakan pesan kami, Windy jaga nama baik alma mater, nama Windy bisa jadi ya kalau dikenal alhamdulillah lebih lagi, tapi sebagai alma mater UIN Malang, alumni UIN Malang akan selalu melekat dan tolong dijaga terus ya. Misalnya nanti di tempat kerja ya kan, di masyarakat ini alumni UIN Malang pasti itu ada. Jadi tapi insya Allah itu baik ya, bukan jadi terus beban. Oke. Matur nuwun kepada semuanya yang hadir. Mohon maaf dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.